Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kader KMNU Unsur dan teman-teman pendengar semua. Selamat datang di Oke, obrolan kemuslimahan. Kenalin, saya Salma Maulina Rohman dari Biologi Angkatan 2021. Nah, pada obrolan kemuslimahan kali ini nih, kita akan membahas tentang muslimah berperan, no baperan. Tentu saja dengan mendatangkan narasumber yang keren loh. Ada yang udah tahu belum ya? Nah, jadi narasumber yang akan berbagi ilmu dengan kita pada hari ini yaitu Mbak Istiqomah. Langsung saja ya, sebelum saya dan Mbak Isti akan mengobrol selama beberapa menit ke depan, lebih baiknya Mbak Isti perkenalan dulu ya Mbak. Pastinya banyak nih teman-teman yang pengen kenal dengan Mbak Isti. Assalamualaikum Mbak Isti, apa kabarnya nih Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat Salma. Salma gimana kabar? Wah, Alhamdulillah. Salma juga sehat, Mbak. Baik, Mbak. Mbak Isti bisa langsung kenalan aja ya, Mbak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Istiqomah. Saya asli dari Patikraja Banyumas. Kalau di Unsud ini saya dari Fakultas Biologi. Terima kasih. Nah, pada kepengurusan kali ini nih, Mbak Isti itu menjadi DPO-nya loh. Kalau boleh tahu ya, Mbak, kesibukan Mbak Isti sekarang-sekarang ini tuh ngapain ya, Mbak? Kalau buat kesibukan saat ini, saya tuh masih menyelesaikan tugas akhir teman-teman. Mohon doanya ya, semoga segera ada kabar baik dari pembimbing saya. Terima kasih. Nah, gitu teman-teman, kita doakan Mbak Isti ya, semoga bisa dilancarkan terus urusan kedepannya. Amin. Mungkin langsung saja ya, pasti teman-teman sudah nggak sabar nih mau ngobrolin tentang muslimah berperan, no baperan. Sebagai seorang muslimah nih ya Mbak, peran apa ya yang harus kita lakukan di era saat ini? Baik, mungkin sebelum membahas era saat ini ya, setahu saya itu secara garis besar perempuan itu bisa terbagi menjadi 4 peran. Sebenarnya perannya banyak sekali ya teman-teman, tapi ini hanya secara garis besar saja. Peran yang pertama itu peran untuk diri kita sendiri, yang kedua peran sebagai istri, yang ketiga peran sebagai ibu, dan yang keempat peran kepada masyarakat atau lingkungan. Nah, yang pertama, peran terhadap diri kita sendiri itu ibarat kata ya, mungkin masa-masa ketika jomblo, enggak pun jomblo ya, masa-masa saat kita dari anak-anak hingga sebelum berkeluarga. Nah, perannya itu bagaimana? Perannya itu bisa dengan menempa diri kita menjadi muslimah yang baik, muslimah yang santun, dan sebagainya. Selain itu, peran ini juga bisa dilakukan dengan menimba ilmu sebanyak yang kita mampu. Ibarat kata itu, kita mempersiapkan diri kita untuk menjalankan peran-peran berikutnya. Nah, kalau bahas era saat ini itu kan era yang modern ya teman-teman. Jadi peran kita itu sebagai seorang muslimah terhadap diri kita sendiri, yang pasti kita itu harus bisa mengikuti kemajuan teknologi, tetapi kita juga harus tetap berhati-hati pada dampak buruk yang terjadi. Misalnya kita harus bisa menjaga diri nih dari pergaulan bebas dan dari pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, kalau peran yang kedua kan tadi ada peran sebagai istri ya. Mungkin kita itu harus bisa menjadi istri yang mendapat ridho dari suami. Terus kalau yang ketiga itu kan peran sebagai ibu. Kita tahu ya teman-teman kalau ibu itu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya atau bagi generasi penerus bangsa. Jadi bisa dikatakan bagaimana generasi penerus itu bergantung dari bagaimana seorang muslimah itu menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Apalagi di zaman saat ini ya teman-teman, zaman yang modern. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang ibu itu harus bisa mendidik anaknya sesuai pada zamannya. Jadi kita harus mendidik anak kita sesuai zaman yang modern, tapi kita juga harus bisa memfilter hal-hal buruk mana yang seharusnya itu tidak terjadi pada anak-anak kita kelak gitu.
Kalau peran yang keempat kan tadi ada peran kepada masyarakat atau pada lingkungan. Peran ini itu bisa berbarengan dengan peran yang pertama ketika kita berperan terhadap diri kita sendiri, ataupun berbarengan dengan peran kedua dan ketiga. Jadi misalnya nih, saat kita menempa diri kita itu berbarengan dengan kita itu belajar bermasyarakat. Contohnya kayak mengikuti organisasi, itu kan juga merupakan salah satu peran ya teman-teman. Selain itu pun kita juga berperan sesuai pada bidang yang kita minati. Contohnya nih, dalam dunia pendidikan, seorang perempuan atau seorang muslimah itu bisa berperan loh sebagai tenaga pendidik. Selain itu misalnya pada dunia kesehatan, jadi kita juga bisa loh mengambil peran sebagai tenaga kesehatan. Mungkin hanya itu sih Mbak yang saya tahu. Begitu ya, Mbak. Lalu, mengapa ya, Mbak, peran muslimah di era saat ini tuh sangat penting? Kalau menurut saya, seberapa pentingnya sesuatu itu kan bisa bergantung dari seberapa sesuatu itu memberikan manfaat. Nah, tadi kan sudah banyak nih yang kita tahu peran-peran muslimah ya teman-teman. Jadi ibarat kata nih, dalam kehidupan itu ada beberapa komponen. Salah satunya itu kan muslimah ya teman-teman. Jadi misalkan nih, muslimah itu tidak ada atau mungkin ada tetapi berperan tidak semestinya, itu kan bisa saja kehidupan itu tuh tidak berjalan atau mungkin berjalan tapi kacau. Jadi itu jadi peran muslimah itu sangat penting ya teman-teman menurut saya. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa baik buruknya suatu negara itu kan bergantung pada perempuannya gitu. Jadi jika perempuan di negara tersebut rusak, maka negara itu juga bisa. Menurut saya pribadi kan, seberapa penting sesuatu itu kan bisa bergantung dari seberapa sesuatu itu memberikan manfaat. Pertanyaannya kan tadi, mengapa peran muslimah itu penting? Ibarat kata nih, dalam kehidupan, muslimah itu salah satu komponen supaya kehidupan itu bisa berjalan. Nah, ketika muslimah itu tidak ada, atau mungkin ada tetapi perannya itu tetapi tidak melaksanakan peran dengan baik, maka kehidupan itu tidak berjalan, atau mungkin bisa berjalan akan tetapi kacau teman-teman. Selain itu pun ada yang mengatakan, atau ada pepatah yang mengatakan bahwa baik buruknya suatu negara itu bisa bergantung daripada perempuannya. Jadi nih, semisal perempuan itu rusak, maka negara tersebut bisa rusak. Begitu pula dengan sebaliknya, semisal dalam negara tersebut perempuannya baik, maka negaranya juga akan baik. Jadi dari pepatah tersebut bisa kita simpulkan seberapa pentingnya peran perempuan. Jadi begitu ya, teman-teman. Lalu bagaimana ya, Mbak, cara kita itu sebagai seorang muslimah agar peran-peran kita itu bisa berdampak baik bagi lingkungan sekitar kita? Oke, jadi pertanyaannya kan bagaimana agar peran kita itu berdampak baik bagi lingkungan. Mungkin yang pertama harus kita lakukan itu, kita sadar atau kita itu tahu akan posisi kita. Posisi apa sih yang sekarang kita tempatin, sehingga ketika kita sadar atau paham akan posisi tersebut, maka kita akan tahu peran apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ketika kita sudah tahu perannya, langkah selanjutnya yaitu kita melaksanakan peran tersebut. Melaksanakan peran tersebut supaya peran-peran itu berjalan dengan semestinya gitu. Ketika kita sudah melaksanakannya, maka kita akan memberikan dampak baik bagi lingkungan maupun bagi diri kita sendiri. Jadi pada intinya itu kita sadar, lalu kita paham, dan selanjutnya kita melaksanakan. Mungkin hanya itu sih Mbak. Begitu ya, Mbak. Jadi gitu teman-teman, bagaimana sih cara kita itu sebagai seorang muslimah agar peran-peran kita bisa berdampak baik bagi lingkungan. Selanjutnya ya Mbak, di era saat ini tuh
selain muslimah itu memiliki kewajiban harus berperan begitu, terkadang ada juga nih Mbak muslimah yang berperan. Sebenarnya menurut Mbak Isti itu baperan apa ya Mbak? Baper sendiri itu kan singkatan dari bawa perasaan. Bener nggak sih Mas Salma? Betul Mbak, baper itu bawa perasaan ya Mbak. Nah, jadi baperan itu bisa diartikan merujuk pada kondisi di mana seseorang itu terlalu mengambil hati atau perasaan dari setiap perkataan atau tindakan seseorang. Jadi ibarat kata terlalu mengambil hati dari apa yang orang lain itu lakukan. Selain itu ada juga istilah yang mengatakan bahwa ada orang memang yang memiliki sensitivitas tinggi, atau dalam psikolog kalau tidak salah itu disebutkan bahwa dengan istilah highly sensitive person atau HSP. Jadi orang-orang itu memang memiliki sensitivitas tinggi. Nah, kalau baper itu kan tadi bawa perasaan ya. Jadi perasaan ini kan menurut saya itu nggak cuma perasaan sedih, kecewa, ataupun tentang hal-hal yang memang mengarah pada perasaan sedih dan kecewa saja gitu, tapi bisa juga perasaan senang dan bahagia itu juga bisa masuk ke baper sendiri. Jadi begitu ya teman-teman, apa sih itu yang dikatakan baperan? Lalu dampak buruk apa ya Mbak yang ditimbulkan jika seorang muslimah itu sangat mudah baperan Mbak? Sebenarnya saya sendiri juga baperan ya teman-teman, tapi saya sedang berusaha untuk biasa saja gitu, untuk menjadi orang yang tidak baperan. Nah, kalau menurut saya sendiri itu yang saya alamin ketika kita baperan uh, itu tuh bisa menimbulkan dampak buruk pada pribadi sendiri dan juga pada bisa berdampak buruk bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Nah, itu menurut saya pribadi. Selain itu saya juga sempat mencari dari beberapa sumber. Sumber ini mengatakan ketika kita baperan itu bisa memberikan dampak buruk, yaitu salah satunya mudah tersinggung. Jadi misalnya nih ada orang yang sebenarnya bercanda, tetapi malah kita itu salah mengartikan. Jadi mengarah kepada kita menjadi orang yang mudah tersinggung gitu. Yang kedua juga bisa membuang-buang waktu teman-teman. Misalnya nih kan tadi kita udah baper, terus kita tersinggung, itu tuh bisa bikin mood kita itu buruk ya teman-teman. Nah, kita itu perlu waktu lagi, perlu waktu untuk mengembalikan suasana hati kita menjadi baik. Ini sebenarnya tidak berlaku sih bagi teman-teman yang memang mudah sekali mengembalikan mood yang buruk menjadi baik. Gitu. Terus yang ketiga itu bisa bikin kita jadi mudah overthinking. Kan tadi kita udah tersinggung nih, terus kita jadi overthinking. Kita jadi memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak kita pikirkan. Nah, itu tuh bagi diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, kalau bagi orang lain itu bisa membuat orang lain itu risih gitu, risih sama kita gitu, karena kita itu kan sedikit-sedikit baper, jadi orang lain tuh kayak risih ketika berinteraksi dengan kita, seperti itu. Begitu ya Mbak. Jadi begitu teman-teman dampak buruk apa yang bisa ditimbulkan jika kita mudah baperan. Jadi semoga kita bisa dihindarkan dari sifat baperan itu ya teman-teman. Lalu ya Mbak, bagaimana sih Mbak cara kita sebagai seorang muslimah itu agar tidak mudah baper? Cara agar tidak mudah baper, ini tuh sebenarnya saya pribadi juga masih mencari cara yang efektif gitu, supaya tidak mudah baper. Ini lumayan rumit dan sedikit sulit sih sebenarnya. Tapi saya beberapa mencari dari sumber itu ada yang mengatakan kita itu ketika kita baper, kita itu harus mencoba berpikir bahwa hidup ini bukan hanya tentang saya gitu, tapi ada kamu, dia, dan mereka. Jadi ketika kita sudah mulai berpikir seperti itu, maka kita itu tidak akan berlarut-larut dalam perasaan baper tersebut gitu.
selain berpikir seperti itu, kita juga harus berpikir positif gitu. Semisal nih kita dapat kritikan dari orang lain, nah itu tuh jangan terlalu diambil hati, tapi kita mencoba menjadikan kritikan tersebut sebagai bahan introspeksi diri supaya kita ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini memang susah sih ya teman-teman, tapi cobalah untuk terus berusaha sehingga kita menjadi pribadi yang tidak mudah baperan. Baper itu boleh, tapi kalau terlalu baper itu kurang baik ya teman-teman. Ada juga nih yang mengatakan, misalnya kita itu baperan. Jadi kita itu sebisa mungkin jangan mencari tahu sesuatu yang sekiranya memancing kita untuk baper gitu. Kita itu harus mengenali sumber baper sendiri, sumber-sumber baper pada diri kita itu apa gitu. Misalnya nih kita tahu sumber baper kita itu tentang sesuatu gitu. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu mencari tahu tentang sesuatu tersebut sehingga kita itu jadi tidak baperan. Selain itu mungkin kita juga bisa mengurangi interaksi terhadap orang-orang yang membuat kita baper. Mengurangi interaksi itu kan bukan berarti memutus tali silaturahim ya teman-teman. Kita tetap bisa menyambungnya, tapi berusaha untuk tidak terlalu berlarut-larut gitu dengan hal tersebut supaya kita itu tidak baperan. Itu memang masih sulit sih teman-teman, tapi tetaplah berusaha supaya kita tidak baperan. Nah, jadi gitu tuh teman-teman, cara kita sebagai seorang muslimah itu agar tidak mudah baper. Terima kasih ya Mbak. Baik, sebelum obrolan kemuslimahan kali ini ditutup, silahkan mungkin dari Mbak Isti ada closing statement ya Mbak. Silahkan Mbak Isti. Oke, terima kasih. Mungkin saya pernah dengar quotes ya teman-teman. Kita kan perempuan atau seorang muslimah itu kan memang identik dengan rasa atau manusia perasa ya teman-teman. Tapi cobalah berusaha untuk tidak terlalu bersandar kepada rasa, menjadikan rasa sebagai alasan misalnya, sehingga kita bisa mengontrol diri kita supaya meskipun kita perasa, tetapi tidak menjadikan rasa itu sebagai alasan. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada yang keliru. Terima kasih. Wah, mantap kali ya Mbak Isti ini, keren banget loh Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertanyaan demi pertanyaan telah terjawab dengan baik oleh Mbak Isti nih. Dengan jawaban yang sangat keren pastinya ya teman-teman. Mungkin dari saya pribadi minta maaf ya Mbak sama Mbak Isti apabila selama ngobrol tadi itu banyak tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih juga kepada Mbak Isti yang sudah mau berbagi ilmu tentang muslimah berperan, no baperan. Dan juga terima kasih buat teman-teman pendengar yang sudah setia nih mendengarkan podcast ini sampai selesai. Terima kasih dari saya dan Mbak Isti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.